Oke, shalom saudaraku. Selamat sore, selamat datang di Ibadah Empower Woman Ministry. Bersama saya, Pendeta Dr. Priscilla Damaris Silitonga, selaku pendiri Empower Woman. Dan setiap hari ya, kita akan ibadah siang dan ibadah sore. Topiknya khusus membahas perempuan-perempuan signifikan di Alkitab. Baik saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih semua karena anugerahmu yang besar, kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau mendapatkan pengajaran lagi kebenaran akan firman-Mu Tuhan dari perempuan-perempuan signifikan yang dapat kami teladani, terutama siapapun yang mendengar, baik laki-laki ataupun perempuan, kami percaya teladan-teladan tokoh ini akan Kau kumpas Roh Kudus dan Kau mengajari kami. Hamba-Mu berdoa, penuhi hamba dengan karunia hikmat, karunia pengetahuan, pengajaran yang dalam dan tajam, hanya kebenaran firman Allah yang diberitakan otoritas, wibawa, kuasa ilahi memenuhi hamba berbicara. Sembunyikan hamba di balik kuasa salib dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Dan hamba berdoa, kami membuka pintu hati kami, merendahkan diri di hadirat-Mu. Dan Engkau yang membuka mata hati kami, Tuhan, untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, Roh Kudus. Kau juga jamah Roh Kudus pribadi lepas pribadi setiap orang yang mendengar, baik lewat lip TikTok, YouTube, atau dari media sosial apapun. Dan kapanpun dan dimanapun Engkau bekerja. Engkau yang bekerja pribadi lepas pribadi, yang sakit bahkan disembuhkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan dalam Kristus Yesus, yang butuh jalan keluar akan Kau beri hikmat dan tuntunanmu. Sembari firman-Mu ini diberitakan dan kami sehati sepakat, kami mengikat, kami mematahkan, kami menghancurkan kuasa apapun yang mencoba menghalangi pemberitaan firman Allah. Dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Tutup bungkus kami semua, segala perangkat elektronik jaringan Tuhan yang berkati. Tutup bungkus keluarga kami semuanya, naungi dengan kuasa darah Kristus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom. Saya menyapa juga yang ada di YouTube. Saudara, by the way, ibadah kita ini selalu direkam di Priscilla Das Channel. Bagi Anda yang mungkin ingin mendengar ulang, Anda bisa lihat rekamannya di channel saya, Priscilla Das Channel. Baik saudara, saat ini saya akan membagikan satu perempuan yang mungkin jarang disinggung. Jadi saudara, semua perempuan di sini akan dibahas tuntas saudara ya. Dan saya sangat-sangat diberkati bahkan ketika mempersiapkan bahan ini saudara ya. Diberkati oleh tokoh yang akan kita bahas ini saudara. Siapakah dia saudara? Baik. Eh, saya memberinya judul, saudara, Keramah Tamahan yang Membuka Jalan. Perempuan Sunem, Pemelihara Nabi. Mari kita baca dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 7. Nanti kita akan, jadi ini pengajaran, lebih ke pengajaran dalam sekali ya saudara ya. Jadi mungkin bisa 1 jam lebih saudara ya. Jadi Anda boleh dengar ulang kalau Anda nggak bisa mengikuti secara terus-menerus. Mari kita hargai firman Tuhan, kita sama-sama baca walaupun nanti semua saya yang baca, saudara Anda bisa baca di rumah atau dimanapun ya saudara. 2 Raja 4 ayat 8 sampai 37. Ayat 8 sampai 37. Perempuan Sunem dengan anaknya. Baik saudara, mari kita deklarasi lebih dulu. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah yang menuntun hidupku menjadi saluran berkat, melangkah dari kemenangan menuju kemenangan dalam Kristus Yesus. Amin. Kenapa saya selalu deklarasi, saudara? Agar kita menghargai firman Allah. Ini bukan sekedar buku. Alkitab ini adalah firman Allah, bukan berisi firman Allah, tapi firman Allah. Artinya ini penuntun. Allah bicara lewat ini, banyak rema di dalamnya. Masing-masing kita akan mendapat rema yang berbeda. Dan dasarnya harus dari dalam keluar. Bukan apa yang dari luar dibawa ke dalam, tapi apa yang dalam Alkitab akan kita bawa keluar. Karena Alkitablah sumber pengetahuan tertinggi. Amin, amin. Aku percaya dalam nama Yesus. Mari kita baca 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Saudara mungkin bisa dengarkan saya, ini cukup panjang saudara ya. Tapi tidak apa-apa, ini anggap satu pasal pembacaan. Pada suatu hari Elisa berjalan melewati
lewati Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mendesak dia untuk makan. Jadi setiap kali lewat. Tapi mungkin saudara, sebelum saya baca ini, saya mau kasih tahu dulu latar belakang dan latar sosial ya. Jadi di sini nanti ayat 8 sampai 37 baru saya bahas. Jadi pertama, Anda harus tahu latar konteks yang kita baca 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37 ini secara sejarah, latar sejarahnya kitab 2 Raja-Raja ini mencatat kehidupan para nabi. Para nabi dalam konteks pergumulan spiritual bangsa Israel yang seringkali jatuh dalam penyembahan berhala. Jadi pada saat itu bangsa Israel seringkali jatuh dalam penyembahan berhala. Elisa ini adalah pengganti Nabi Elia. Jadi kalau satu raja-raja itu berkisahkan tentang Nabi Elia, di 2 raja-raja Anda akan membahas Nabi Elisa. Namanya mirip-mirip ya, kitabnya pun mirip-mirip. Nah, jadi harus waspada ya saudara. Ya, dalam pengajaran ini kita akan mengupas tuntas tentang perempuan signifikan yang satu ini. Baik secara sejarah, jadi bangsa Israel seringkali jatuh dalam penyembahan berhala. Dan Elisa, pengganti Elia, dikenal dengan banyaknya mujizat yang dia lakukan di dalam Tuhan untuk menyatakan kuasa Allah di tengah kejatuhan moral bangsa Israel khususnya. Jadi, perempuan Sunem bukan berarti namanya Sunem, tapi karena perempuan kelas 2 namanya tidak ada, saudara. Ya, pada saat itu saya bicara budaya, bukan kebenaran. Jadi kota Sunem ini terletak di wilayah suku Isakar, sebelah selatan Gunung Gilboa, sebuah kota kecil, namun kota strategis dalam perjalanan Elisa sebagai nabi keliling. Jadi Elisa ini nabi keliling. Secara latar sosial kita bahas dulu, siapa perempuan Sunem ini? Dia adalah perempuan kaya. Dalam bahasa Ibraninya, Isah Gedolah. Artinya dia memiliki kekayaan, kedudukan, dan mungkin memiliki pengaruh sosial yang sangat tinggi. Jadi, di tengah budaya patriarkal ada perempuan yang menonjol. Perempuan ini menonjol karena dia punya inisiatif yang baik, yang tinggi, dia punya hikmat, saudara, dan tindakan spiritual yang sangat elegan, sangat terpuji. Saudara, saya akan membahas ayat per ayat, saudara. Setiap ayat akan saya kasih penjelasannya. Jadi makanya saya tadi tunda ya. Pertama, perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa berjalan lewat Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mendesak dia untuk makan. Jadi setiap kali lewat ia singgah ke sana untuk makan. Jadi saudara, di sini Elisa sering melewati Sunem. Sunem ini wilayah. Perempuan itu sering melihat Nabi Elisa dan dia memperhatikan dan dia punya inisiatif dan bertindak. Jadi keramat tamahannya dimulai dari perhatian kecil dia memberi makan kepada Nabi Elisa. Di sini kita mendapat pelajaran iman seringkali dimulai dari perbuatan kasih yang sederhana, saudara. Nggak perlu muluk-muluk, sederhana aja, peduli aja dulu, saudara ya, saudara. Kemudian saya baca dari ayat 9 sampai 10, saudara. Kata perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku tahu bahwa orang yang selalu singgah pada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas kecil yang berdinding batu. Baiklah kita menaruh di sana sebuah tempat tidur, meja, kursi, dan kandil baginya. Apabila ia datang kepada kita, ia boleh tinggal di sana. Pada suatu hari, Elisa datang ke sana, lalu masuk ke kamar atas itu dan tidur di situ. Ya, di sini mungkin dari ayat 9 sampai ayat 10 dia berkata kepada suaminya, Elisa itu abdi Allah loh. Jadi perempuan Sunem ini sadar kehadiran seorang nabi yang kudus. Dia langsung tahu mana yang kudus gitu ya saudara ya. Lalu dia mengusulkan untuk membangun kamar khusus bagi Elisa. Nih perhatikan ya, bukan berarti karena saya pendeta, siapa yang menghargai hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan namanya juga hamba Tuhan, khususnya para pendeta ya, perwakilan hamba Tuhan. Bukan berarti kita nggak hamba Tuhan, kita semua hamba Tuhan bos ya. Ini ada bos muda. Jadi, saudara, kita menghargai mereka, kita menghargai Tuhan, ya. Jadi perhatikan ya, kamar dia baik kepada hamba Tuhan, namanya Elisa, nabi. Kamar itu dilengkapi dia melayani ya, melayani Nabi Elisa sebagai
nabi Tuhan. Dia memberi tempat tidur, ruangan yang dilengkapi dengan tempat tidur, meja, kursi, pelita. Jadi ini simbol kebutuhan jasmani dan rohani. Di sini ada pelajaran dia tidak hanya memberi makan, saudara, tapi menyediakan tempat yang tetap. Jadi level pelayanan perempuan ini mulai meningkat ya. Bila kita tadi membaca sampai ayat 13, mungkin saya baca dari ayat 12, kemudian ia berkata kepada Gehazi hambanya, panggillah perempuan Sunem itu. Gehazi pun memanggilnya, lalu perempuan itu berdiri di hadapannya. Elisa berkata kepada Gehazi, coba katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah untuk kami, apakah yang dapat kubuat bagimu, adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau panglima tentara? Jawab perempuan itu, aku tinggal di antara kaumku. Jadi sampai ayat 13 ini ada apresiasi dari Nabi. Jadi kita pun harus tahu mengapresiasi tiap orang ya, nggak harus nabi. Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Kalau Anda ada yang nolongin Anda yang ada baik sama Anda, jangan cuman ajas manfaat ya. Mau dia siapapun dia, saudara ya. Mau dia di bawah atau di atas, dia pernah baik sama Anda. Coba balas kebaikannya. Punya sikap yang mengapresiasi. Elisa ingin membalas kebaikan perempuan ini. Jadi dia menawarkan untuk berbicara kepada raja atau panglima. Tapi perempuan ini menolak karena memang perempuan ini perempuan yang hatinya tulus. Ini perempuan ini menunjukkan kerendahan hati dan kepuasan dalam hidupnya. Jadi saudara, orang yang tulus itu memberi tidak menuntut balasan. Dia memberi tanpa agenda. Jadi Anda juga jangan memberi karena ada udang di balik bakwan, saudara ya. Mari kita punya hati yang tulus, motivasi tulus, hati yang tulus seperti merpati. Kita baik bukan karena ingin juga dituntut dibalas gitu ya, saudara ya. Ya, semua sih manusiawi, tapi mau dibalas atau tidak dibalas, Anda harus siap. Anda memberi tanpa ada agenda-agenda tertentu. Dari ayat 14 sampai 17 saya bacakan, saudara. Kemudian Elisa berkata, apakah yang dapat dibuat baginya? Jawab Gehazi, sesungguhnya ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Kata Elisa, panggillah dia. Ia memanggilnya, lalu perempuan itu berdiri di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau akan mendekap seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Perempuan itu pun mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu pada tahun berikutnya sesuai dengan yang dikatakan Elisa kepadanya. Wow, di sini luar biasa dari ayat 14 sampai 17 ada janji tentang kelahiran anak karena diketahui perempuan ini dan suaminya tidak punya anak padahal suaminya udah tua. Jadi pelayannya si Gehazi, pelayan Elisa ini mengungkapkan keadaan perempuan ini yang nggak punya anak dan Elisa pun berdoa menubuatkan kelahiran seorang anak dan mujizat pun terjadi. Saudara, keramat tamahan membuka pintu mujizat. Saya ulang, keramat tamahan kita yang tulus itu akan membuka pintu mujizat bagi kita. Yang baik yang kita tabur itu akan kembali pada kita. Percayalah saudara. Dan ayat 18 sampai 20 saya bacakan. Anak itu menjadi besar. Pada suatu hari ia keluar menemui ayahnya di antara para penuai. Lalu ia berkata kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku, kata ayahnya kepada seorang hamba. Bawalah dia kepada ibunya. Lalu anak itu diangkatnya dan dibawanya pulang kepada ibunya. Ia duduk di pangkuan ibunya sampai tengah hari, lalu meninggal. Wow, ini kalau dipikir-pikir ngeri juga saudara ya, langsung meninggal. Jadi dari ayat 18 sampai 20 ini, anak yang dinubuatkan Elisa ini mendadak meninggal. Kepalaku, kepalaku, katanya begitu. Jadi anak ini tumbuh tapi dia tumbuh besar tapi meninggal mendadak, saudara. Ini lucu ya, ini seperti tragedi setelah mendapat berkat. Jadi di sini kadang kita harus siap, dalam keadaan apapun harus siap. Iman kita diuji, bahkan saat mujizat telah terjadi. Kadang ada yang namanya iman diuji. Bila kita baca dari ayat 21 sampai 30, saya bacakan saudara. Perempuan itu naik ke kamar atas dan membaringkannya di atas tempat tidur abdi Allah itu. Kemudian ia menutup pintu di belakangnya dan memanggil suaminya. Dan pergi, ia memanggil suaminya dan berkata, kirimlah kepadaku
salah seorang hamba dan seekor keledai betina, supaya aku bisa pergi dengan segera kepada abdi Allah itu lalu pulang. Kata suaminya, mengapa engkau hendak pergi kepadanya pada hari ini, padahal sekarang bukan bulan baru atau hari Sabat, jawab perempuan itu. Tenang saja. Ia memelai keledai itu dan berkata kepada hambanya, tuntunlah dan majulah, jangan memperlambat perjalananku, kecuali kalau kukatakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu pergi menemui abdi Allah di Gunung Karmel. Ketika melihat dia dari jauh, abdi Allah berkata kepada Gehazi hambanya, lihat itu dia perempuan Sunem. Sekarang larilah menemuinya dan katakanlah kepadanya, apakah engkau baik-baik saja? Apakah suamimu baik-baik saja? Apakah anak itu baik-baik saja? Jawab perempuan itu, semuanya baik-baik saja. Sesampainya ia ke gunung itu, ia memegang erat-erat kaki abdi Allah itu. Gehazi mendekat hendak menyisihkan dia, tetapi abdi Allah itu berkata, biarkanlah dia karena hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini dariku dan tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, apakah aku minta seorang anak laki-laki dari tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan memperdayai aku? Jadi perempuan ini dari tadi diem. Dari tadi dia diam. Dia menahan. Saudara, saya suka gaya perempuan ini. Saya mau belajar seperti ini. Kalau saya mungkin yang datang itu saudara ya, ah dia mati, anakku mati pasti gitu. Tapi dia menahan waktu ditanya, baikkah kabarmu baik? Semua dibilangnya baik saudara. Padahal anaknya udah meninggal saudara ya. Tapi dia tenang datang. Di sini ada yang luar biasa ketika saya melihat. Tapi akhirnya dia lulu juga tidak bisa menyembunyikan rasa pedihnya. Dia bilang, aku kan nggak pernah minta yang muluk-muluk. Jangan beri aku harapan palsu. PHP, jangan di PHP gitu ya saudara ya. Saya baca. Telah kukatakan, jangan memperdayai aku. Kata Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawa tongkatku di tanganmu dan pergilah. Jika engkau bertemu dengan seseorang, janganlah memberi salam kepadanya, dan jika seseorang memberi salam kepadamu, jangan membalasnya. Taruhlah tongkatku di atas anak itu. Tetapi ibu anak itu berkata, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Elisa pun bangun dan berjalan mengikuti perempuan itu. Saudara, di sini ada yang memilukan walaupun anaknya sudah meninggal, dia nahan-nahan. Ini perjalanan iman sang ibu. Kalau saya juga seorang ibu. Waktu anak saya demam aja saya sudah hepot bahasa Bataknya, heboh kali. Gitu ya saudara, nggak bisa tenang. Tapi ketika saya melihat perempuan ini, saya dalemin sampai ke akar katanya. Ini perempuan hebat. Dia punya iman yang besar. Saya menyebutnya perjalanan iman seorang ibu. Bukan engkau yang kuingini, melainkan abdi Allah itu. Itu kata-kata yang sangat membekas di abdi Allah. Bukan engkau, demi Tuhanku aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Elisa pun bangun dan berjalan mengikuti perempuan itu. Ia naik ke kamar Nabi, meletakkan anak di ranjang Elisa, dan segera mencari Nabi. Tidak berkata apa-apa kepada suami atau Gehazi, saudara. Dia fokus hanya pada Elisa. Jadi di sini ada makna yang dalam. Ia tidak panik, tapi dia menaruh harapan pada Tuhan lewat Nabi. Saudara, dia punya iman yang besar. Dia datang, dia tenang, walau anaknya sudah meninggal. Ini memberi kita makna spiritual. Jangan panik, tetap taruh harapan pada Tuhan. Saudara, bila saya membaca dari ayat 31 sampai 37, Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu ia kembali menemui Elisa dan memberitahukan kepadanya, anak itu tidak bangun ketika Elisa sampai ke rumah itu, ternyata anak itu sudah meninggal. Wow, dia sudah meninggal, saudara ya. Ternyata anak itu sudah meninggal. Ia masuk dan menutup pintu sehingga ia sendiri bersama dengan anak itu dan menempatkannya. Kemudian anak itu tidak bangun. Ketika Elisa sampai ke rumahnya, ternyata anak itu sudah meninggal dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ia masuk dan menutup pintu sehingga ia sendiri bersama
anak itu. Lalu ia berdoa kepada Tuhan. Kemudian ia berbaring di atas anak itu dan menempatkan mulutnya di atas mulut anak itu, matanya di atas mata anak itu, dan telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Ketika ia merebahkan diri di atas anak itu, badan anak itu menjadi hangat. Sesudah itu ia bangun dan berjalan dalam ruangan itu ke sana kemari, lalu ia naik lagi dan merebahkan diri di atas anak itu. Anak itu bersin 7 kali dan membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dia pun memanggilnya. Setelah perempuan itu datang kepadanya, Elisa berkata, "Angkatlah anakmu ini." Perempuan itu masuk, menjatuhkan diri di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Lalu ia mengangkat anaknya dan keluar. Demikianlah firman Tuhan dari ayat 31 sampai 37. Di sini terjadi pemulihan oleh kuasa Allah. Saudara, anak itu bersin 7 kali. Lalu dia membuka matanya. Dia akhirnya bangkit setelah mati setelah Elisa berdoa. Dia menelungkupkan dirinya, lalu anak itu hidup kembali. Ada makna yang dalam bahwasanya kuasa kebangkitan bekerja karena ada kasih, kasih yang sangat besar, doa, doa orang benar besar kuasanya, dan tentu didasari iman, saudara, iman. Ya, ada Julpi Rahmat hadir Ibu Dara Yesus. Yes, selamat hadir ya saudara. Saya kalau lagi khotbah mohon maaf kalau cat-cat kadang saya tidak baca karena saya harus fokus khotbah ya saudara. Tapi terima kasih bagi Anda yang masih bergabung. Saya percaya bukan suatu kebetulan ada pesan-pesan ilahi yang akan Anda tangkap, rema-rema tersendiri yang Roh Kudus ingin sampaikan kepada setiap pribadi yang mendengar dimanapun, mau di YouTube, Shalom yang di YouTube dan juga TikTok dan juga Zoom. Tuhan memberkati. Saudara, kembali kepada pembahasan tentang perempuan Sunem yang ramah ini. Jadi di sini kita tahu karakter perempuan Sunem ini sangat ramah, bijaksana, punya inisiatif yang tinggi. Dia seorang yang rendah hati, penuh iman. Tindakan imannya itu dia buktikan dengan dia menyediakan kamar bagi hamba Tuhan yaitu Elisa. Dia memberi makan, dia percaya kepada perkataan Nabi ini sebagai perpanjangan lidah Allah. Jadi saudara, dia ini luar biasa saudara. Walaupun dia nggak punya agenda tersembunyi ketika menolong si Nabi. Itu betul-betul ketulusan keramah tamahannya. Dan ketika dia menghadapi ujian, anaknya tiba-tiba meninggal tanpa sebab. Di sini dia punya respon yang sangat patut untuk dipuji dan saya sangat acungi jempol. Dia tidak manik, dia tidak panik. Kalau saya mungkin udah panik, saudara. Dia tidak marah. Dia tenang dalam hadirat Tuhan dan tetap berharap pada Tuhan. Dia tahu dia harus kemana. Dia pergi kepada Tuhan, kepada nabinya, saudara. Dan di akhir cerita, Tuhan memulihkan, Tuhan membangkitkan yang mati. Bahkan yang mati bisa bangkit, saudara. Dan mujizat itu nyata. Saudara, di sini ada kisah yang sangat menyentuh, saudara. Di mana keramat tamahan. Jadi ada makna yang dalam yang kita pelajari ada 4. Keramat tamahan itu akan menjadi saluran berkat bagi kita. Yang kita tabur pasti kembali pada kita. Jadi kalau dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru, keramat tamahan selalu dikaitkan dengan kehadiran Allah. Ibrani 13 ayat 2. Jadi saudara, siapapun yang datang saudara, ramah tamalah. Anda tidak tahu kalau Anda sedang menjamu para malaikat. Perempuan Sunem ini jadi contoh bahwa membuka rumah kita bagi orang benar akan membuka jalan bagi kehadiran Allah dan mujizatnya. Wow. Yang kedua kita belajar, iman itu tidak bersyarat. Iman itu tidak bersyarat. Iman yang tidak bersyarat. Dia memberi tanpa pamrih. Dia tulus, motivasinya benar, dan dia tidak menuntut balasan. Bahkan tidak minta anak, tapi Tuhanlah yang memberi dia anak. Dan di sini kita belajar tentang keberanian rohani di tengah kesedihan. Dan awalnya mungkin dia berpikir dia di PHP Tuhan saat anak yang diberi itu mati. Tapi dia tetap lagi memilih respon yang benar, memilih jalan iman, tidak histeris, tapi dia bertindak dalam kepercayaan. Imannya aktif, bukan pasif, saudara. Dari sini kita belajar tentang iman yang tidak bersyarat dan keberanian rohani di tengah kesedihan, di tengah kesulitan, di tengah yang kondisinya tidak enak.
Dan yang keempat, ini adalah simbol gereja yang menyediakan tempat bagi hadirat Allah. Kamar kecil itu bisa kita maknai. Kamar yang diberi untuk Elisa, disediakan perempuan Sunem ini lengkap isinya. Itu bisa kita maknai dengan simbol tempat intim kita bersama Tuhan. Gereja dan pribadi Kristen yang menyediakan ruang bagi Tuhan akan mengalami pemulihan. Adakah kau beri ruang bagi Tuhan? Jadi bagaimana kita menanggapi ini? Pelayanan sederhana itu bisa berdampak besar, saudara. Mulailah memberi, memberi makan, memberi apa yang ada dari kita dengan sukarela. Memberi makan, memberi kamar, berakhir dengan mujizat kehidupan. Saudara jangan pernah menyepelekan kepekaan rohani. Ya, ia tahu Elisa abdi Allah peka terhadap kehadiran ilahi. Berikan yang terbaik untuk Tuhan dan hambanya. Perabot yang lengkap, bukan seadanya, tulus dalam memberi, saudara. Tulus dalam memberi. Jangan minta imbalan. Itu pasti akan dibalas oleh Tuhan. Ketulusan itu penting dalam memberi. Iman mungkin ada saatnya diuji, kita nggak tahu kapan iman kita diuji. Bahkan kadang itu seringkali datang ketika kita menerima berkat. Tapi kita harus tetap bertindak dengan iman yang dewasa. Jangan kanak-kanak langsung mendumel, langsung marah-marah. Dan selalu kembalikan masalah pada Tuhan, bukan manusia. Saudara, ia tidak mengeluh pada suami atau orang lain, tapi dia langsung pada Tuhan melalui nabi. Saudara, perempuan Sunem yang kita tidak kenal namanya ini, tapi kita akan selalu mengenang tindakannya yang luar biasa. Ia tidak bersuara keras, tapi kebaikannya bersuara nyaring di seluruh zaman. Di rumahnya dia menyediakan ruang bagi nabi Tuhan, dan Tuhan pun akhirnya menyediakan ruang bagi mujizat dalam hidupnya. Dari kamar kecil itu terjadi penghidupan baru. Bukan hanya bagi anaknya, tapi bagi tiap orang percaya bahwa keramat tamahan adalah jalan menuju kuasa Allah. Saudara, ini saya bisa beri beberapa judul untuk khotbah di sini ya, saudara. Membangun kamar untuk Allah, keramat tamahan yang memanggil mujizat. Ruang kecil, mujizat besar, kisah perempuan Sunem. Iman yang menyediakan ketika memberi, membuka jalan pemulihan. Wow, iman yang menyediakan. Ya, saudara, satu kamar untuk Tuhan, satu kehidupan yang dipulihkan. Saudara, keramat tamahan yang membuka jalan. Inilah kisah perempuan Sunem ini. Perempuan ini terlupakan dalam peta besar manusia, mungkin peta besar dunia bahkan, tapi diingat dalam sejarah ilahi bahwa ada perempuan Sunem yang mungkin kita nggak tahu namanya sampai saat ini. Mungkin dia sangat sederhana, bukan siapa-siapa, hanya bangsawan biasa, bukan ratu, bukan tokoh besar yang disanjung manusia, tapi di mata Tuhan, perempuan ini perempuan yang besar karena dia punya hati yang besar, kasih yang besar, dan iman yang besar. Saudara, ia tidak menonjol, tapi dia membuka ruang. Ruang apa? Ruang di rumahnya dan ruang di hatinya. Dan dari ruang kecil inilah mujizat besar mengalir. Wow! Perempuan ini melihat, merasa, dan bertindak. Jadi hari itu, saudara, Nabi Elisa seperti biasa melintas. Seorang abdi Allah yang berjalan dalam kesetiaan, dia membawa pesan Tuhan di tengah kekacauan bangsa. Perempuan Sunem ini memperhatikan, dia tidak hanya melihat dengan mata, tapi melihat dengan hati. Saudara, bukankah banyak orang yang lihat Nabi Tuhan lewat atau hamba Tuhan lewat, tapi ya sekedar bahkan mengundang makan aja belum tentu mau. Ya saudara, ya, bukan berarti hamba Tuhan harus diundang makan, enggak. Kadang kita nggak tahu menghargai hamba Tuhan, saudara. Hanya dia yang kemudian berkata kepada suaminya, mari kita buatkan kamar untuknya. Kamar kecil di atap rumah. Ini mungkin hanya berisi tempat tidur, meja, kursi, dan pelita. Tapi itu lebih dari cukup. Karena diberi dari hati yang penuh, saudara. Wah, ini perempuan luar biasa. Nggak ada kamera, nggak ada upacara, nggak ada pujian manusia. Dia memberi dengan tulus. Dia, Mbak tutup semuanya ini.
Mbak, tolong matikan kipas angin, nyalakan ini aja AC. Maaf ya, saudaraku ya. Maaf ya, saudara ya. Karena diberi hati yang penuh. Saudara, perempuan ini saya tersentuh dengan perbuatannya. Dia memberi dengan tulus. Dia nggak minta balasan. Tapi Tuhan pasti akan membalas tiap kebaikan tanpa diminta. Malah Tuhan itu lebih tersentuh sama orang-orang yang tulus. Elisa ini tersentuh oleh pelayanan tulus perempuan ini. Jadi dia ingin membalas, tapi perempuan ini nolak. Nggak usah saya memberinya dengan tulus. Kayak gitulah ecet-ecet ini. Ia menolak semua tawaran duniawi. Dia tidak minta koneksi ke raja. Ia tidak ingin dihormati oleh panglima. Dia cukup, dia sudah merasa cukup dan dia puas. Tapi pelayan Elisa Gehazi, pelayan Nabi, dia peka. Dia melihat ada luka yang tersembunyi di hati perempuan ini. Karena perempuan ini belum juga punya anak, padahal suaminya udah tua. Dalam budaya saat itu, saya bicara budaya. Itu bukan hanya aib, itu kekecewaan, saudara. Kalau nggak bisa ngasih anak atau nggak punya anak, mungkin bukan perempuan ini juga, selalu perempuan yang salah. Sebenarnya mungkin juga prianya yang salah gitu ya, saudara ya. Nah, tapi itu sudah kayak selalu yang dicurigai perempuannya gitu ya, saudara ya. Karena pada saat itu saya bicara budaya, perempuan kayak kelas 2 gitu ya, saudara ya, kelas 2. Tapi perempuan ini diem. Dia nggak banyak kasihlah aku anak. Bukan nggak banyak kita kayak gitu ya, saudara ya. Aku masih aja inget teman-temanku, tanteku ya. Dia itu kalau minta uang itu nyebelin banget gitu, saudara. Kau sebelum kawin kau kudoakan kau supaya kau cepat kawin. Padahal anaknya mm, dia punya anak, anaknya nggak kawin-kawin gitu ya. Kayaknya nggak ada di hubungannya gitu sama saya. Lagian kalau kita doain orang jangan kayak gitu. Kita kan bisa aja semua orang ngaku-ngaku gitu ya, saudara ya. Kalaupun kita bener berdoa, jangan kita itu memperalat itu. Aku pernah lo doain kau, jangan gitu. Itu akhirnya sia-sia yang kita ungkit yang baik gitu ya, saudara ya. Hanya karena apalagi tujuannya minta uang. Kalau misalnya yang didoakan ini jahat, mungkin nggak apa-apa lah, bisa diomongin ya. Tapi ini tujuannya untuk minta uang itu dosa loh, saudara. Saya udah males banget lihat orang-orang kayak gini ya, saudara ya. Tapi kita belajar dari perempuan Sunem ini. Dia tulus sampai Elisa ini yang cari tahu karena baik banget, dia jamu. Karena perempuan ini tahu ini hamba Tuhan gitu ya, saudara ya. Dia rasa hormatnya ditunjukkan pada Tuhan, salah satunya dengan menghormati hamba Tuhan, saudara. Jadi, Elisa ketika tahu dari Gehazi tentang keberadaan perempuan ini, maka dia pun menubuatkan tahun depan engkau akan menggendong seorang anak. Itu kata Elisa, saudara. Dan begitulah, saudara, dari kamar yang kecil itu, akhirnya ada kehidupan baru dimulai. Tuhan memberi perempuan ini hadiah yang tidak dia minta, tapi dia rindukan. Itu menjadi luka yang dia sembunyikan. Oh, ini punya hati yang besar, iman yang besar, saudara. Ketulusannya Tuhan menyentuh hati Tuhan. Dan mujizat pun lahir dari keramat tamahan perempuan ini, saudara. Tapi kita membaca dari kisahnya, dari ayat 8 sampai 37 tahun pun berlalu. Anak ini pun tumbuh besar. Ini menjadi sukacita rumah itu. Tapi pada suatu hari yang kelabu, bocah itu berkata, kepalaku, kepalaku, aduh, kepalaku. Dan dia meninggal dalam pelukan ibunya, saudara. Wow, sedih ya, saudara ya. Saudara, apa yang akan kita lakukan kalau Tuhan beri yang kita nggak minta, tapi kemudian Tuhan ambil kembali? Ketika berkat yang kita terima malah jadi duka, saudara. Apa yang akan Anda lakukan? Ketika mujizat terasa seperti mimpi, tapi akhirnya berakhir tragis, saudara. Ini kalau lagunya itu PHP, jangan aku di PHP. Oh, jangan aku di PHP. Itu nggak ada lagunya, itu yang saya buat, saudara. Maaf, maaf, maaf. Jadi ini kayak dia tuh di PHP gitu kan. Aku udah nggak minta Tuhan. Kenapa aku dikasih mujizat lalu diambil? Ini kayak kisah Abraham. Yang janji Tuhan, yang ambil juga Tuhan. Ya anaknya diminta, si Isa. Itu kayak gimana sih Tuhan ini? Dijanjiin, diminta. Ternyata itu ujian, saudara. Tuhan ingin hati kita jangan melekat. Hanyalah melekat kepada Tuhan. Dan perempuan ini lulus ujian. Dia tetap ikhlas. Aku nggak minta, tapi aku diberi. Tapi sekalipun demikian, aku akan berharap
kalau bisa anak ini baik karena anak itu udah meninggal. Dan dia tidak panik, dia tenang datang ke hamba Tuhan ini. Dia tahu sebenarnya aku nggak layak juga terima anak ini. Sudah bertahun-tahun aku nggak punya anak. Saya nggak tahu siapa yang mandul gitu ya saudara ya. Tapi ini perempuan tetap rendah hati. Saya bangga sekali melihat perempuan ini saudara. Walaupun berkat yang dia terima itu jadi duka. Ya, kayak mana ya? Kita dikasih awalnya seperti mujizat, terasa seperti mimpi, lalu akhirnya tragis, saudara. Perempuan Sunem ini tidak menangis histeris. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak menyalahkan Nabi. Dia menempatkan anak itu di kamar Nabi. Lalu dia berangkat menjemput Elisa. Saudara, dia berkata, aku tidak akan pergi tanpamu. Ia tahu kemana harus kembali kepada Tuhan melalui nabinya. Saudara, di sini kita belajar iman yang tenang tapi teguh. Iman yang tenang tapi teguh. Ia bukan perempuan yang lantang berseru, saudara. Tapi imannya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dia bisa saja mengabaikan GHJ yang nggak mau pengganti. Ya, dia ingin hadirat yang asli bisa. Waktu disuruh GHJ pergi ya, pergi sama perempuan Sunam ini. Si Elisanya bukan dia yang nemenin langsung ya. Bisa aja si Elisanya, si perempuan ini. Aduh, gimana sih saya itu jangan digituin dong. Saya mau Nabi Elisa gitu ya, saudara. Bisa aja kan? Tapi dia dengan rendah hati ketika dia tahu dia nggak mengabaikan GHJ walau hanya asistennya, tapi dia punya rasa hormat, dia tetap em, eh, dia 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 tetap ingin yang asli, saudara. Dan dia tahu mujizat tidak bisa dipaksakan, tapi bisa diperjuangkan dalam iman. Di sini kita belajar. Dia nggak memaksa mujizat itu pada Elisa. Tapi dia sangat elegan dan dia sangat bijak dan berhikmat. Dia tahu akan kuperjuangkan dengan rendah hati. Ini menyentuh hati saya. Dia rendah hati meminta, tapi di situ ada kegigihan iman. Iman yang percaya Tuhan, aku tetap sampai titik mana aku bisa berjuang untuk anak ini oleh kemurahan-Mu. Berikanlah. Tapi dia tidak memaksa. Itu yang menyentuh hati Tuhan. Dan akhirnya Elisa datang. Dia sendiri langsung datang kepada ini anak. Dia menelungkupkan dirinya atas ini anak. Dan napas kehidupan kembali masuk. Anak itu bersin 7 kali. Hasim, 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 Hasim. Udah berapa kali saudara? Udah 7 kali. Ya itu supaya sekali ini agak tegang gitu otot ya sebenarnya. Ini tanda pemulihan, tanda kehidupan. Dan kamar kecil itu, di situ bukan hanya mujizat terjadi, kematian pun dikalahkan, hidup dikembalikan. Saudara, ruang kecil ini bicara tentang iman besar. Perempuan Sunem ini mengajarkan kita banyak hal. Keramat tamahan itu bukan sekedar menjamu, saudara. Bukan basa-basi ramah tamahnya. Tapi itu sebenarnya itu membuka jalan bagi Tuhan bekerja. Ramalah pada tiap orang. Jangan ramahnya cuma milih-milih ini yang datang siapa ya, saudara saya nggak nih. Ini lebih tinggi atau sama saya atau di bawah saya. Wah, saya punya keluarga kayak gini. Lihat-lihat orangnya. Ini apa untungnya ini saya kalau dia datang? Kalau dia kira agak-agak anggap remeh gitu, saudara. Anda tidak tahu yang Anda remehkan itu ternyata malaikat yang menyamar. Jadi ramalah pada tiap orang. Jangan suka beda-bedain orang. Jangan suka milah-milah. Saya nggak bicara juga konyol atau oon gitu ya. Asal masukkan orang bukan. Tapi tulus itu bukan berarti kita itu nggak bisa ramah ramah yang benar gitu ya, saudara ya. Kalau kita juga berdoa minta hikmat, Tuhan pasti tuntun. Ya, itu kelihatan ke orangnya. Jadi kita itu kalau jamu orang, ya, itu membuka jalan bagi Tuhan bekerja. Kadang yang Tuhan butuhkan itu bukan bangunan megah, saudara. Bukan juga status tinggi, saudara. Bukan pengaruh besar, saudara. Tapi hati yang rela menyediakan ruang. Saya bicara ruang di sini bukan sekedar ruang. Ruang untuk hadirat Tuhan, ruang untuk para hambanya Tuhan, ruang untuk mujizat yang tidak akan kita duga, saudara. Untuk siapapun Anda, khususnya para perempuan.
Mungkin kau tidak punya banyak, saudara. Saya tidak bicara harus ngasih banyak ya. Tapi apa yang bisa kau buka ruang dalam waktumu, kasih waktumu. Dalam rumahmu, kasih apa yang bisa kau beri, saudara. Dalam hatimu, terutama dimulai dari apa yang ada. Engkau bisa menyediakan meja doa bagi keluarga, bagi anak-anak. Kita bisa jadi pelita bagi sesama kita. Kita bisa menjadi tempat istirahat bagi mereka yang letih dalam pelayanan. Mungkin kau lihat dia letih, kau bisa kasih sesuatu. Mungkin kau nggak bisa berkhotbah, kau kasihlah sama pengkhotbah itu nggak harus uang, saudara. Kau kasihlah dia makan. Kalau kau lihat dia nggak makan, dia baik, nggak mau ngasih amplop, nggak mau dikasih amplop, paling tidak kau kasih makanan. Jangan pula kau aji mumpung gitu ya, saudara. Ini nggak yang seperti itu ya, saudara ya. Jadi dan dari ruang kecil kita bisa mengalirkan kehidupan yang baru, ya saudara. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi sesudah kita, saudara. Karena perempuan yang memberdayakan siapapun Anda, mau laki-laki atau mau perempuan, kalau Anda tipe orang yang memberdayakan dengan positif tiap orang, dengan Anda memberi ruang pada tiap orang yang Anda tahu perlu diberi ruang. Seperti perempuan Sunem ini, dia menyediakan tempat bagi hadirat Tuhan untuk bisa turun dan berkarya. Tuhan akan mengembalikannya berkali lipat, saudara. Firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Wow, luar biasa. Saudara, perempuan ini tidak minta mujizat, tapi dia menyediakan ruang. Dan dari ruang itulah Tuhan menghembuskan kehidupan. Saudara, ada 7 teladan yang akan kita pelajari dari perempuan Sunem ini. Keramat tamahannya yang membuka jalan bagi mujizat. Perempuan besar, bukan karena namanya ditulis, saudara, tapi karena hatinya tersedia bagi kehendak Tuhan. Apa saja 7 teladan yang bisa kita pelajari pertama? Pertama, saudara, kepekaan. Kepekaan rohani. Mari kita punya kepekaan rohani. Dikatakan di Raja-Raja 2 Raja-Raja 4 ayat 9 khususnya. Aku tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu abdi Allah yang kudus. Jadi perempuan ini tanpa si Elisa memperkenalkan diri. Elisanya ini hamba Tuhan yang rendah hati. Dia nggak perlu bilang, hei aku hamba Tuhan ya. Aku hamba Tuhan, baik-baik kamu ya sama aku ya. Nggak perlu. Dengan ketulusannya orang udah bisa menilai mana yang beneran hamba Tuhan sama hamba setan. Bukan maksud saya ada juga hamba Tuhan. Dia kayak memperalat posisinya sebagai hamba Tuhan untuk dihormati, saudara. Ya, kita nggak perlu tahu dari sikap kita, orang langsung tahu kita hamba Tuhan, saudara. Ya, aku tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita ini adalah abdi Allah yang kudus. 2 Raja-Raja 4 ayat 9. Jadi perempuan Sunem ini memiliki kepekaan untuk mengenali kehadiran utusan Allah di tengah rutinitas hidupnya. Saudara, kita harus punya kepekaan rohani. Perempuan ini tidak hanya bisa melihat Elisa sebagai manusia biasa, tapi dia bisa menangkap dimensi ilahi dalam diri Elisa. Ini berarti dia punya kepekaan rohani yang tinggi. Ini berarti dia memiliki hati yang selaras dengan roh. So, bagaimana dengan kita, terutama para kaum perempuan? Kita diajak untuk punya kepekaan terhadap hadirat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam percakapan kita, dalam penderitaan orang lain, peduli saudara, dalam pelayanan sederhana, mengenali kehendak Tuhan itu dimulai dari hati yang terbuka dan peka. Yang kedua, kita belajar teladan keramat tamahan yang tanpa pamrih. Dari perempuan ini selain dia peka rohani, dia ramah. Ramahnya tanpa pamrih. Banyak orang sekarang saudara ramah sama saya. Buntut-buntutnya MLM. Banyak orang saudara sekarang yang ramah-ramah, ramah, ya, ramah-ramah. Buntut-buntutnya asuransi. Malas banget gitu ya saudara ya. Oh saya bukannya gitu ya saudara. Banyak juga, ada juga hamba Tuhan yang saya dengar. Yang saya kenal saudara ya. Saya ramah sama dia, dia nggak pernah ramah sama saya. Dia kayak merasa dia hamba Tuhan. Memang kamu harus ramah sama saya gitu. Dia mau power abuse gitu ya saudara. Tapi nggak apa-apa, hamba Tuhan kayak gini nggak kemana-mana kok saudara ya. Nah, saya minum dulu saudara biar agak hangat tenggorokan.
Hmm. Jadi dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8, perempuan ini membujuk si Elisa makan roti. Dia tanpa pamrih. Memang tulus, sangat tulus, saudara. Dan setiap kali lewat, dia singgah untuk makan roti. Saudara, keramat tamahan dalam Alkitab itu bukan sekedar sosialitas. Tapi ini tindakan spiritual yang membuka pintu bagi kehadiran Tuhan. Tahukah Anda, ketika siapapun yang Anda beri makan, terutama nabi seperti perempuan ini, dia memberi makan Nabi Elisa. Anda sedang melakukan perpanjangan dan penyambutan terhadap Tuhan sendiri. Seperti yang dikatakan di Matius 10 ayat 40 sampai 42, saudara ya. Mungkin saya bacakan Matius 10 ya, saudara, supaya Anda tahu kalau Anda itu bukan berarti hamba Tuhan gila harus dihormati, bukan. Siapapun Anda, bukan hanya hamba Tuhan, setiap orang ya kita ramah. Kecuali ada orang yang suka aja manfaat, Anda juga harus bijak ya. Tapi saya mau katakan ya tentang perempuan ini juga tertulis apa yang dia lakukan ini seperti di Matius 10 ya, Matius 10 ayat 40 sampai 42. Ya, saya bacakan 40 ya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Jadi Anda, ini bukan omongan saya, ya. Anda tahu menghargai hamba Tuhan sebagai sebagai hamba Tuhan, Anda akan menerima upah hamba Tuhan. Saya mau katakan nabi itu seperti perwakilan Tuhan, hamba Tuhan. Dan siapa yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Saudara, bukan saya yang berkatakan, ini firman yang berkata. Anda mau sama siapapun, jangan berbuat baik karena ada niat yang lain. Karena ada udang di balik bakwan. Kita harus tulus. Tapi saya mau katakan, pada siapapun Anda tabur kebaikan itu akan balik pada Anda. Terutama Anda tahu menghargai hamba Tuhan. Ini nabi ya, maka Anda mendapat upah hamba Tuhan. Itu sama dengan siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia menerima upah nabi. Yang menyambut orang benar sebagai orang benar, dia menerima upah orang benar. Dan siapa yang menyambut kamu ya, ayat 40. Dia menyambut aku. Kalau kamu menyambut hamba Tuhan, kamu menerima upah hamba Tuhan. Kamu tahu menghargai hamba Tuhan. Kamu pasti akan mendapat balasannya dari Tuhan. Karena hamba Tuhan adalah perwakilan Tuhan. Saya nggak bicara hamba Tuhan sebenarnya kita semua. Tapi memang ada beberapa yang diberi posisi untuk itu, saudara. Khusus untuk itu. Yaitu seperti pendeta ya. Maksudnya hargai mereka. Hargai mereka. Anda mau pendetanya juga nyebelin gitu. Hargai mereka. Bagaimana kamu bisa menghargai Tuhan yang tidak kamu lihat kalau hamba Tuhan aja kamu nggak tahu cara menghargainya. Ya, mau ya bukan berarti saya bilang gila-gila hamba Tuhan. Ini maksudnya setiap orang harus dihargai. Tapi bagaimana kamu menyambut seseorang? Kamu menerima upah orang itu. Misalnya begini. Kamu menyambut seorang nabi sebagai nabi, kamu menerima upah nabi itu di ayat 41. Jadi kamu menerima setiap orang. Kamu menerima upahnya gitu ya saudara. Sesuai. Kamu nggak akan pernah kehilangan upah. Oleh karena itu, mau orangnya apapun, mau hamba Tuhannya bagaimanapun ya saudara, itu urusan dia. Nggak usah hakimi, nggak usah bedain ya. Ramahlah pada setiap orang. Jadi, keramat tamahan dalam Alkitab itu bukan sekedar sosialitas, tapi ini tindakan spiritual yang akan membuka pintu bagi kehadiran Tuhan. Memberi makan nabi adalah perpanjangan penyambutan terhadap Tuhan sendiri. Itu kata firman, ya saya harus katakan. Jadi Tuhan memakai pelayanan yang mungkin kecil, nah ini namanya hospitality, saudara ya. Saya pergi ke Malang itu saya terkejut ya, karena saya biasanya memang saya nggak pernah ngarap-ngarap, saudara ya. Kalaupun ada, saya kembalikan untuk rumah Tuhan ya. Saya melihat
keadaan gerejanya. Tapi ketika saya pergi ke Malang, saya ternganga karena saya biasanya pelayanan janda yang memang nggak bisa membales gitu ya saudara ya. Saya tulus, niatnya nggak ada macam-macam ke penjara. Mau dapat apa di penjara saudara ya? Ke nabina, ke janda-janda miskin. Mau dapat apa? Tapi ada sukacita dalam memberi. Dan saya tidak pernah tahu ketika saya diundang. Saya begitu ternganga ketika mereka tuh membawa saya makan. Ya baru karena saya kan baru jadi hamba Tuhan gitu ya. Saya biasanya saya seorang epidemiolog sebelumnya. Dan saya terkagum ya, ada yang nyisipin makanan buat saya. Ya, saya biasanya melayani, barang siapa yang terbesar yang melayani ya. Kadang kita nggak makan supaya orang yang kita layani makan gitu ya saudara. Tapi itulah Tuhan. Saya datang juga bawa keluarga dan saya ngerasain bagaimana keluarga saya juga dihargai. Saya udah siap nggak dihargai juga nggak apa-apa Tuhan. Saya sedang membawa nama Tuhan. Saya dengan motivasi yang tulus. Saya biasa melayani para janda, orang-orang yang di penjara. Bukan saya yang dapat, malah saya yang harus mengeluarkan, saudara. Tapi ada sukacita, nggak pernah balasan dari Tuhan itu ada. Tapi suatu ketika saya pergi ke rumah Tuhan yang saya diundang dan saya begitu bersyukur, saudara ya. Karena biasa saya ke pelayanan para janda, orang-orang di penjara. Kita yang melayani sampai ke makanannya, saudara. Tapi Tuhan ketika saya melihat orang-orang yang bertugas di hospitality ini bergantian antar jemput saya, wah, saya sampai bilang Tuhan, terima kasih, saya bisa merasakan ini. Terima kasih, saya nggak pernah duga. Ya, eh ini juga mengajarkan saya, tapi saya tetap harus tulus dimanapun saya melayani. Jadi percayalah, saya berdoa orang-orang yang hospitality pada saya, mereka diberkati. Karena mereka menyambut hamba Tuhan dengan baik, mereka pasti mendapatkan upahnya dengan baik. Saudara, mungkin pelayanan Anda tampak kecil, tapi itu akan membuka jalan mujizat. Saudara, kita dapat melayani Tuhan dengan apapun, dengan keramat tamahan kita. Kita beri waktu, kita beri tempat, kita beri perhatian, bahkan telinga bagi sesama itu udah keramat tamahan itu sudah melayani Tuhan dengan yang baik. Anda pasti tidak akan pernah kehilangan upah Anda, tapi lakukan dengan tulus, motivasi tulus. Ada di surga mencatat, ada waktunya Anda akan menikmati itu. Menikmati, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Di bumi ini juga kita menikmati kok, bukan berarti salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak gentar, aku tidak pantas enak-enak. Nggak boleh karena aku adalah hamba Tuhan. Salib di muka, nggak juga saudara, nggak juga. Itu bukan kata saya, bukan berarti saya ada teologi kemakmuran, bukan saudara ya. Nggak ada Injil kemakmuran, nggak ada Injil kesulitan, nggak ada. Yang ada itu Injil kebenaran firman Allah. Jadi yang dikupas di sini firman Allah. Jadi jangan bawa dari luar, tapi dari dalam keluar. Ada tabur tuai. Di dunia ini juga Anda harus bisa menikmati berkat Tuhan. Ya, cukup kasih karunia Tuhan, cukup. Bukan berarti kita susah-susah lagi kita terus. Susah-susah kita tidak pantas. Bahagia tidak pantas. Siapa bilang? Tidak. Bukan berarti Injil kemakmuran. Bukan, saudara. Tapi kan berilah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Saudara, Tuhan itu adil. Anda tidak dapat balasan. Anda tidak pernah minta. Tuhan akan beri. Bahkan yang dia beri tidak pernah Anda duga. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga. Mungkin bukan di tempat engkau menabur, tapi pasti kau akan menuainya. Mungkin bukan engkau, mungkin anak-anak. Tetaplah seperti perempuan Sunem ini. Dan mari kita belajar lagi teladan yang ketiga, inisiatif. Inisiatif rohani yang bijaksana. Kita itu harus bijak, bijaksana. Seperti yang dikatakan perempuan ini, 2 Raja-Raja 4 ayat 10, saudara. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas kecil yang temboknya dari batu. Perempuan ini nggak hanya menyambut Elisa, saudara, dengan makanan, saudara. Tapi dia meningkatkan level pelayanannya. Dia menyediakan ruang permanen. Ini mencerminkan inisiatif rohani yang tumbuh, saudara. Dari relasi. Bukan sekedar rutinitas. Saudara, saat ini kita semua diundang untuk tidak puas dengan pelayanan yang biasa.
tetapi beranilah merancang sesuatu yang kekal, saudara. Ruang doa di rumah, mentoring iman, atau ruang pertumbuhan bagi orang lain. Pelayanan sejati selalu hadir dari inisiatif kasih. Jadi, ada tadi tiga apa saja sebelum saya kasih teladan yang keempat. Yang pertama tadi, teladan kepekaan rohani. Pekalah. Kemudian ramah tamah tanpa pamrih. Ramahlah saudara. Kemudian teladan inisiatif rohani yang bijaksana. Kemudian teladan kerendahan hati dan kepuasan hati. Saudara, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Itu kata perempuan ini di ayat yang ke-13. Ada makna teologis di sini saat Elisa ingin membalas kebaikannya. Walaupun dia tidak minta apa-apa. Dia tidak tergiur. Oh, ini kesempatan. Ajas manfaat. Banyak orang seperti ini. Oh, ini nih bisa dimanfaatin. Lebih manfaatin lagi. Manfaatin lagi. Udah baik dia. Ayo terus manfaatin lagi. Yang begini nggak punya otak kadang. Jangan begitu ya. Jangan aji mumpung ya. Jangan. Harus ada ketulusan. Saya punya teman kayak gini saudara ya. Kita itu dia itu numpang di rumah kita. Kita tuh mau kasih dia bawa bekal. Mama saya itu udah tua renta. Dia makan kita yang sediain. Padahal dia muda. Dia teman SMA saya, saudaranya. Ya kalau dia dengar nggak apa-apa juga. Biar dia bertobat. Karena dia juga hamba Tuhan gitu ya. Bukan bukan juga begitu maksud saya menjelekkan. Bukannya, saudara. Tapi ini keterlaluan. Ini mama saya baik. Dia itu kelihatan orangnya ini nggak pernah baik. Dia itu sebenarnya mau jualan sama kami. Udah mau jualan, udahlah kita lupakan. Kamu datang-datang ke rumah jualan lah, jualan inilah, jualan itu. Kita sebel. Padahal kita itu mau bernostalgia, berbicara tentang masa SMA. Asik dia bisnis, bisnis, bisnis gitu ya saudara ya. Kita udah kasih tumpangan gitu ya saudara ya. Kadang beginilah orang dia ramah dikit aja udah di ini udah dikasih tumpangan berdua lagi ya kan. Udah gitu kita kasih bekal, nanti kalian ini ya bawa bekal ya. Bangunnya kesiangan saudara. Padahal dia yang mau berangkat gitu ya. Kita yang bangunin gitu ya. Kita yang sediain sarapan. Mama saya cuciin piring dia, cuci piring aja pun dia nggak mau saudara. Saya pikir ini perempuan apa ini? Tapi saya tahan gitu ya karena dia tamu gitu ya. Karena mama saya yang ambil, harusnya kan dia nggak usah bu, biar saya yang cuci gitu ya. Dia diem. Udah dibuat belum bekal saya? Malah ngomongnya gitu sudah. Aduh. Mau saya jitak ini sekalian ya. Jadi biar saya mama, biar saya yang cuci mama. Karena saya lagi ngobrol sama dia, gitu ya. Mama saya mau melayani dia. Dia padahal sebaya saya gitu loh ya. Mama saya ini baik. Mama saya ini saya nggak suka mama saya digituin. Mama saya bukan pembantu. Harusnya kamu waktu piringmu dicuci sama mama saya, kamu bilang bu, jangan biar saya. Harusnya begitu. Malah bilang udah dicuci, dia biarin aja kayak tuan besar dia saudara ya. Malah dia bilang lagi, sudah nggak dibuat apa saya? Karena dia bilang mau dibawa nggak bekal. Mama saya nawarin gitu, sudah nggak dibuat bekal. Mama saya betulan kayak pembantu dia buat. Biar saya mama, biar saya yang buat dia bilang. Ini tapi saya nahan saudara. Ini orang memang gak ada otak kayak ini. Maaf, maaf ya. Keterlaluan gitu ya. Udah dia jualan datangnya, kita ramah, kita kasih ruang. Dia mau nginap sebenarnya karena dia mau hemat, gak ada hotel. Itu aja kan harusnya bersyukur. Mau cuci piring juga gak mau cuci piring. Piringnya dia makan, malah orang tua saya disuruh dibiarin. Udah sekalian, udah dibuat belum bekal saya. Dia bilang begitu lagi saudaranya. Kalau dia dari perbandingan, dia ini orang susah sebenarnya. Tapi orang susah kok gak tahu diri gitu ya saudaranya. Pokoknya lucu-lucu gitu ya saudara ya. Ada yang memang orangnya baik. Bu, jangan. Saya dikasih tempat aja udah bersyukur. Padahal dia ini orang kaya. Jadi kadang orang susah orang kaya itu nggak ada yang tahu diri, ada yang nggak tahu diri juga saudara gitu ya saudara. Ini ini cuman mau bahas begitu saja. Kadang jangan kita aji mumpung sama kebaikan orang gitu ya. Mari kita teladani perempuan Sunem ini. Dia ditawarin, ayo perempuan Sunem, kamu mau apa? Mau kok apa? Biar saya kasih. Dia nggak mau macam-macam, dia hatinya tulus. Sampai Elisa yang cari tahu, perempuan ini mau apa? Kok dia baik banget sama kita? Dia nggak aji mumpung sama kebaikan perempuan Sunem ini. Walaupun dia nggak minta apa-apa, perempuan Sunem ini tidak tergiur dengan tawaran apapun. Karena dia tulus. Inilah mencerminkan hati yang rendah. Tidak haus pengakuan. Puas dengan yang Tuhan beri. Di era pencapaian ini, saudara, eksistensi teladan ini mengajak kita semua hidup dengan rasa cukup. Bahwa kepuasan tidak terletak pada pencapaian, tapi pada penyertaan Tuhan di tengah umat.
Jadi yang keempat, teladan kerendahan hati, kepuasan hati. Teladan kerendahan hati, kepuasan hati. Kemudian tadi teladan inisiatif rohani yang bijaksana. Dari sini kita melangkah lagi yang kelima. Teladan perempuan Sunam ini teladan iman dalam keheningan. Saya katakan teladan iman dalam keheningan. Selamat jawabnya di 2 Raja-Raja 4 ayat 26. Saat anaknya mati, padahal dia nggak pernah minta anak ini kayak di PHP dia. Dia nggak mengumbar kesedihan. Kan sudah aku bilang jangan kasih aku anak, sekarang anaknya mati. Kenapa aku di PHP? Dia diem dengan elegan. Dia nahan walau ada luka. Tapi dia nahan, dia tetap percaya sama Tuhan dan beriman. Dia nggak nyalakan ini ya. Memang kamu Elisa ya, kamu kasih-kasih. Kalau kamu nggak pernah kasih, aku nggak pernah sedih kehilangan anakku. Mungkin dia bisa ngomong gitu, saudara. Tapi dia nggak mengumbar kesedihannya. Dia nggak nyalahin siapa-siapa. Nggak nyalahin Elisa, nggak nyalahin anaknya, nggak nyalahin siapa-siapa. Dia hanya menjawab selamat, padahal anaknya udah mati. Jadi bukan karena dia menyangkal rasa sakit. Saya bukan juga menyangkal rasa sakit. Tapi karena dia memilih iman lebih baik daripada panik. Iman lebih baik daripada panik. Keheningannya adalah wujud kepercayaan, saudara. Jadi dalam krisis, perempuan Kristen tidak harus histeris. Ada kekuatan dalam diam yang percaya. Iman yang tenang itu lebih kuat daripada reaksi yang gaduh. Saya ulang, iman yang tenang itu lebih kuat daripada reaksi yang gaduh. Kita belajar berkata selamat seperti perempuan ini. Di tengah badai, di tengah situasi sulit yang kadang kita nggak pernah pikirkan. Itu menunjukkan bagian dari kedewasaan rohani kita. Teladan iman dalam keheningan. Yang keenam, teladan ketekunan mencari Tuhan. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ada ketekunan di sini. 2 Raja-Raja 4 ayat 30. Dia bersikeras agar Elisa sendiri yang datang, bukan perwakilannya. Dia tahu siapa yang bisa menolong. Dia nggak mau solusi sementara. Dia ingin hadirat sejati. Saudara, teladan ini mengajar kita untuk tidak cepat puas dengan hal-hal yang dangkal. Jangan cepat puas dengan hal-hal yang dangkal. Kita dipanggil untuk mengejar Tuhan, bukan hanya jawaban. Tekun berdoa, kejar hadiratnya, tidak menyerah sampai mujizat terjadi. Jadi yang keenam, teladan ketekunan mencari Tuhan. Yang ketujuh, teladan menjadi ruang bagi mujizat. Bagaimana perempuan Sunam ini membawa anaknya dan diletakkannya di atas tempat tidur Elisa yang biasa ada di rumahnya. Dia menutup pintu. 2 Raja-Raja 4 ayat 21. Kamar yang dulunya tempat peristirahatan Nabi, kini menjadi altar bagi mujizat kebangkitan saudara. Ruang yang ia bangun bagi Tuhan, kini Tuhan pakai untuk mengembalikan hidup anaknya. Wow, ini luar biasa saudara. Apa yang kita sediakan bagi Tuhan, akan Tuhan pakai untuk kita. Ruang kecil yang kita buka untuk pelayanan, ini akan menjadi tempat besar bagi pemulihan keluarga. Perempuan Kristen dipanggil untuk menjadi altar. Kita semua dipanggil untuk menjadi altar yang hidup, tempat kehadiran Tuhan dinyatakan. Jadi ada 7 teladannya, saya ringkas. Yang pertama teladannya teladan kepekaan rohani. Kedua teladan keramat tamahan tanpa pamrih tulus. Ketiga teladan inisiatif rohani yang bijaksana. Keempat teladan kerendahan hati dan kepuasan hati. Kelima teladan iman dalam keheningan. Keenam teladan ketekunan dalam mencari Tuhan. Ketujuh, teladan menjadi ruang bagi mujizat. Saudara, kamar yang dulunya tempat peristirahatan Nabi jadi altar bagi mujizat kebangkitan. Ruang yang kita bangun untuk Tuhan, percayalah, itu akan Tuhan pakai untuk mengembalikan hidup, mengembalikan apa yang hilang, saudara. Jadi, seperti perempuan Sunam, dia bukan hanya teladan di masa lalu,
Dia gambaran dari setiap kita di masa kini. Siapapun kita yang rela memberi ruang bagi Tuhan. Meski nggak dikenal, tanpa nama, tanpa panggung, tanpa sorotan. Percayalah, Tuhan akan menunjukkan pelayanan yang besar. Pelayanan kita nggak selalu harus lewat panggung besar. Nggak, tapi bisa mungkin lewat meja makan, kamar sederhana, iman yang teguh di tengah kehilangan. Saudara, mari kita belajar pelayanan yang tidak harus nampak panggung. Tapi kita tahu menghargai orang-orang, terutama hamba Tuhan. Hargai mereka. Keramat tamahan bukan sekedar tindakan sosial, tapi ini deklarasi rohani bahwa rumah ini dan hidup ini siap menerima Tuhan bekerja. Saudara, bukan hanya harus pada hamba Tuhan ya saudara, siapapun kita harus tahu menghargai tiap orang. Anda tidak akan pernah tahu orang yang Anda jamu adalah malaikat-malaikat dan keramat tamahan Anda itu yang akan membuka pintu mujizat. Keramat tamahan Anda yang akan membuka pintu mujizat. Nah, saudara, jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih. Tulus pada tiap orang. Saudara, ada saatnya, tapi saya juga harus menceritakan sisi rapuh perempuan ini yang mengingatkan kita. Saat keramat tamahan kita diuji, seperti perempuan ini dikenal karena dia ramah tamah, imannya kokoh, pelayanannya setia kepada Tuhan. Namun, sama seperti kita pun manusia, perempuan ini pun manusia. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37 ada sisi-sisi rapuh juga yang harus kita waspadai dengan hati yang terbuka. Menahan luka. Perempuan ini punya sisi rapuh, dia menahan luka lama yang tak terucap. Jadi jangan ya Tuhanku, kata Abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Di 2 Raja-Raja 4 ayat 16. Elisa menubuatkan dia punya anak. Tapi responnya awalnya bukan sukacita. Tapi nolak halus. Karena mungkin dia udah biasa di PHP gitu kali saudara ya. Soalnya berkata, jadi kalau saudara Anda dinubuatkan yang baik, terima aja. Amin, amin gitu ya. Jangan, mungkin Anda udah biasa di PHP jadi Anda kesal. Nah, jangan seperti itu. Tetaplah berhati besar. Tetap yang baik-baik itu aminkan saudara ya. Walaupun Anda udah belajar nggak berekspektasi, nggak apa-apa. Tetap berekspektasi sama Tuhan. Ya, minta Tuhan aja menguatkan kita dalam ekspektasi kita kan kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Nanti kecewa, ya. Jadi saat Elisia menubuatkan jangan beri aku harapan. Jadi dia punya luka yang sudah lama tapi nggak bisa diucap. Makanya dia hanya bilang jangan beri aku harapan. Memang dia tulus. Ini jangan beri aku harapan yang akan kembali menyakitiku. Ini menyingkapkan luka lama yang tidak pernah diucapkan, hanya dipendam. Nah, itu nggak baik sebenarnya. Kenapa ini penting kita hindari? Karena banyak perempuan khususnya ya, itu suka nyimpan trauma. Saya sendiri pun suka nyimpan trauma-trauma saya dengan kekasih-kekasih saya dulu gitu ya kan. Saya punya banyak kekasih. Enggak lah. Saya ini kan tipe wanita setia. Kalau yang pemuja ataupun yang suka diam-diam itu banyak, saya tahu saya banyak secret admirer-nya banyak. Lebay banget saya. Tapi kalau saya punya pacar satu aja saudara ya. Nah, suami langsung satu ya. Kalau pengagum banyak. Kalau yang PDKT banyak pada saat itu, tapi nggak sempat pacaran dia udah langsung klep udah langsung lari duluan gitu. Saya juga nggak tahu saudara mungkin kesalahan saya atau kesalahan dia juga atau memang nggak jodoh gitu saudara. Tapi itu nggak ada urusan kita bahas firman Tuhan ya. Jadi setiap kita perempuan sering menyimpan trauma atau kerinduan yang nggak dijawab bertahun-tahun. Dan ketika Tuhan hendak menjamah bagian itu, kita menghindar. Ada luka yang kita hindari untuk dijamah Tuhan. Mungkin kita terluka ketika dulu berekspektasi dan tidak mendapat. Saudara tidak perlu menyangkal itu. Penyangkalan terhadap luka tidak membawa kesembuhan. Justru itu akan membuat mengeraskan hati kita terhadap anugerah. Saudara, panggilan untuk bertumbuh. Kita izinkan Tuhan menyentuh ruang-ruang luka yang paling dalam. Jangan halangi anugerah dengan tembok aman yang dibangun dari ketakutan masa lalu. Tuhan tidak datang untuk mengorek luka kita, tapi Dia ingin menyembuhkan dan memulihkan setiap luka kita. Kemudian kita juga
dari perempuan ini ada sisi rapuh dari perempuan Sunem yang harus kita waspadai. Sikap tidak terbuka dengan suami. Jadi dia nahan sendiri, nggak enak itu saudara. Kita itu sebagai penolong bukan berarti kita juga nggak perlu ditolong ya. Sama suami kita tuh harus terbuka, saudara. Itu mengurangi beban. Untuk perempuan ini imannya kuat. Kalau nggak kayak dia ini bisa bunuh diri kalau nyimpan-nyimpan sendiri gitu ya, saudara ya. Tapi saya yakin yang dengar ini semua kuat-kuat imannya. Mengapa engkau pergi kepadanya pada hari ini? Bukan bulan baru ini loh. Ini bukan hari Sabat juga. Tapi perempuan ini menjawab juga selamat. Dia bilang nggak apa-apa gitu ya. Dia nggak jujur gitu, saudara ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 23 kuncinya. Saat anaknya meninggal, perempuan ini nggak memberitahu suaminya. Jadi suaminya nggak tahu sebenarnya kalau anaknya sudah meninggal. Dia berkata selamat. Kata Ibrani baik-baik saja, tenang. Tapi dalam konteks ini sebenarnya dia memilih diam daripada berbagi beban. Kenapa ini penting dihindari? Diam itu bukan selalu tanda iman. Diam itu bisa juga tanda isolasi, ya. Jadi harus bijak di sini. Ada saatnya kita diam karena diam itu bisa buat kita bijak, tapi ada saatnya kita harus berkomunikasi jujur. Ini sangat dibutuhkan dalam relasi, terutama dalam pernikahan. Tapi juga jangan sampai pasanganmu bunuh diri gara-gara pengakuanmu yang jujur. Minta hikmat dari Roh Kudus, ya. Jadi di sini kita belajar berserah, tapi bukan berarti berjalan sendiri. Berserah bukan berjalan sendiri. Dalam relasi pernikahan, kerendahan hati membuka diri, berbagi beban dengan pasangan kita itu bentuk iman sejati. Bentuk iman sejati, jangan hadapi duka sendiri. Allah sering memakai orang terdekat untuk menopang kita. Saudara, dari ayat yang ketiga, kita siap mengendalikan solusi Tuhan. Jadi bukan engkau yang kuingin, melainkan abdi Allah itu. 2 Raja-Raja 4 ayat 30. Jadi saat Gehazi dikirim oleh Elisa yang membawa tongkat untuk membangkitkan anaknya, perempuan itu menolak solusi cepat. Dia bersikeras bahwa Elisa sendiri yang harus datang. Ini menunjukkan iman, namun juga sekaligus mencerminkan hasrat yang seakan-akan kayak mengatur cara Tuhan bekerja. Tapi ada juga memang saatnya menghindari yang seperti ini. Kadang dalam iman, tanpa sadar kita sendiri ya, menentukan jalur mujizatnya bagaimana. Bukankah begitu ya saudara ya, sering ya. Kita tidak hanya percaya bahwa Tuhan kita sanggup, tapi kita juga ingin Tuhan itu memakai cara tertentu, waktu tertentu, orang tertentu. Kadang kita yang ngatur Tuhan ya. Padahal kan harusnya Tuhan yang ngatur kita gitu ya saudara ya. Ya di sini bukan berarti juga ada juga iman. Asalku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Asalku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Itu beda. Yang saya mau maksudnya jangan ngototnya kita, tapi maunya Tuhan. Jadi di sini ada panggilan untuk bertumbuh. Iman sejati itu bukan hanya kita percaya bahwa Tuhan akan menolong, tapi kita percaya kepada cara Tuhan menolong kita. Jadi di sini kita lepaskan kendali dari bagian. Melepaskan kendali ini adalah bagian ketaatan kita. Biar Tuhan yang memilih alatnya, waktunya, jalannya sendiri. Saudara, perempuan Sunem ini mengajarkan kita banyak hal mulia, tapi kita juga diingatkan bahwa perempuan yang kuat sekalipun punya sisi rentan. Tapi dari kerentanannya kita belajar bahwa Tuhan tetap bekerja melalui hati yang tulus, bahkan yang belum sepenuhnya sembuh. Kadang Tuhan tidak menunggu kita sempurna untuk memakai kita. Dia memakai bahkan ruang-ruang yang kita tutup rapat, asal kita rela membuka kuncinya. Ada ruang-ruang luka yang mungkin kita tutupi, serahkan pada Tuhan. Dia bisa pakai itu. Ruang kecil untuk Tuhan, mujizat besar bagi hidup kita. Keramat tamahan ini jalan terbuka bagi kuasa Allah. Saudara, saya ingat seorang ibu di desa buka rumahnya untuk pelayanan rumah tangga. Walaupun pelayanannya kecil, rumahnya kecil, dia nggak punya banyak, tapi dia mau memberi ruang aja udah luar biasa. Tahukah saudara, dari ruang itu lahir doa-doa, lahir pemulihan dan kehidupan baru. Keramat tamahan itu adalah tindakan profetik kita. Sebuah deklarasi bahwa hidup ini milik Tuhan. Saudara, ada 3 pesan. Keramat tamahan itu adalah iman yang bertindak. Keramat tamahan, iman yang bertindak.
Perempuan Sunem menyediakan kamar kecil lengkap dengan tempat tidur, meja, kursi, pelita. Jadi di sini ini memberi ruang bagi Tuhan, bukan tentang besar kecilnya bentuk, tapi kesiapan hati. Memberi ruang bukan ini memberi ruang bagi Tuhan, bukan tentang besar kecilnya bentuk, tapi kesiapan hati. Buat ruang bagi Tuhan di rumahmu. Altar keluarga, waktu teduh, doa komunitas. Tuhan memberi lebih dari yang kita sediakan, percayalah. Dari 2 Raja-Raja 4 ayat 16 sampai 17. Perempuan ini nggak minta anak, tapi Tuhan beri. Apa yang nggak pernah kau duga Tuhan akan sediakan. Saat kau memberi, Tuhan akan membalasnya. Memberi lebih dari yang bisa kita sediakan atau pikirkan. Ini namanya anugerah. Allah mengenal kerinduan kita yang terdalam. Bahkan saat kita tidak berani mengungkapkannya. Dia tahu kerinduan kita. Dan yang ketiga, ruang yang disediakan ini bisa menjadi altar pemulihan. Saudara, anak yang diletakkan, Peter. Ya. Sorry ya saudara, anak saya. Jadi anak yang diletakkan di kamar Nabi ini tempat sama di mana ia dulu menerima berkat. Jadi Peter cepat segera. Ya, ya, ya. Jadi di 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 tempat pelayanan saudara ya. Peter jangan ditutup itu ditutup. Ya. Jangan kayak gitu. Nah, udah cepat sana. Mm-mm. Maaf ya saudara. Ini anak saya. Aku mau pakai. Saya tutup dulu. Peter sekali lagi jangan kayak gitu ya. Nah. Oke. Ya, ya begitulah kalau saya melayani di rumah sambil punya anak. Tapi saya bersyukur bisa melayani sembari momong anak, saudara. Ya, ya kita masuk lagi firmannya tadi di mana, saudara ya? Saya cari dulu ya. Sampai mana tadi omongannya? Ya, jadi dari sini kita belajar, saudara, ruang yang kita sediakan, bahkan Tuhan akan jadikan altar pemulihan. Seperti perempuan Sunem ini, anaknya dia taruh di kamar Nabi yang tempat yang dia khususkan buat Nabi ini. Tempat yang sama juga dia menerima berkat. Jadi apa yang dulu menjadi tempat pelayanan, itu pasti akan menjadi tempat kebangkitan. Ini bisa jadi ruang ibadah, waktu sunyi, atau bahkan kesederhanaan hidup kita. Ini bisa menjadi titik balik pemulihan. Jadi Tuhan itu nggak cari ruang yang besar, saudara. Ya, kita minta Tuhan, buka, ajari kami membuka ruang bagimu. Ruang hati kami, rumah kami, hidup kami. Saudara, Tuhan tidak mencari ruang besar. Dia mencari hati yang terbuka. Iman yang diam, tapi teguh. Seperti perempuan Sunem ini. Tetap berdiri meski tak bersuara. Dia nangis waktu dia tahu anaknya sudah meninggal, tapi dia diam. Dia dalam diamnya dia berdoa. Diam bukan berarti lemah. Kadang itu adalah bahasa iman. Ada waktu untuk diam, ada waktu berjalan dalam iman. Bila kita baca dari 2 Raja-Raja 4 ayat 20 sampai 23, perempuan ini tidak berkata banyak. Dia hanya berkata selamat ya. Jadi punya makna. Kadang iman itu terlihat seperti tenang, tapi sesungguhnya itu adalah kekuatan dalam krisis. Karena itu kita perlu melatih ketenangan saat badai. Pilih berdoa, berdoa, berdoa lebih dulu, berdoa, bukan panik, bukan panik. Pilih hadirat Tuhan, bukan keramaian, hadirat. Langsung berdoa, berdoa. Saudara, apapun hal-hal yang sangat memilukan, saudara. 2 Raja-Raja 4 ayat 21, Tuhan meletakkan anaknya di ranjang Nabi. Ini simbol tindakan profetik. Kita perlu mengarahkan luka pada altar Tuhan, bukan sembunyikan dalam diri sendiri. Kita perlu membuat tindakan kecil penuh iman di tengah krisis. Sederhana, tulis doamu dalam ibadah, peluk anakmu dengan kasih. Ini juga mengajari kita. Jadi jangan pernah sembunyikan dukamu, tapi tempatkan itu di hadirat Tuhan. Kemudian kita juga diajari, saudara, teguh mengejar hadirat, bukan solusi instan. Jangan hanya puas dengan tongkat Gehazi, tapi inginkan yang lebih. Elisa datang. Ini iman yang mengejar Tuhan, bukan sekedar jawaban. Jangan cepat nyerah dalam doa. Kejar Tuhan dengan segenap hati, bahkan saat
kita nggak mengerti jalannya. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tampak seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami segala yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Saudara, kadang orang yang paling kuat bukan yang paling banyak bicaranya, tapi paling banyak dan dalam percayanya. Saat tentu Tuhan menyentuh ruang kita yang tertutup, mungkin ada luka lama, tapi luka itu bukan hanya dibuka, tapi dipulihkan, saudara. Tuhan tidak hanya menyentuh bagian yang kita buka, tapi juga yang kita kunci rapat. Luka yang tidak diucapkan bukan berarti sudah sembuh. Kadang kita perlu, kadang ini membuat kita takut berharap. Tapi Tuhan tahu bagian terdalam yang sudah tidak berani kita doakan lagi. Saya tidak tahu. Mungkin ada di antara Anda yang sudah tidak berani mendoakan lagi. Tapi coba renungkan ini. Apa doa yang pernah kau tinggalkan karena kau kecewa sama Tuhan? Sekarang bawa lagi itu di hadapan Tuhan. Bukan untuk maksa Tuhan, tapi supaya kamu tidak lagi pernah curiga dan kecewa sama Tuhan. Tuhan ingin memulihkan, bahkan saat semua sudah mati. Anak yang dijanjikan pada perempuan ini akhirnya mati, tapi Tuhan sanggup hidupkan kembali. Ada pemulihan. Tuhan tidak hanya memberi, tapi dia bisa menghidupkan kembali apa yang hilang. Karena itu apapun relasi yang rusak, pelayanan yang mati, harapan yang padam, Tuhan belum selesai. Ketaatan akan membuka pintu kebangkitan. Elisa taat, berdoa, bertindak, bersentuhan. Proses pemulihan itu tidak instan, tapi Allah hadir di tengahnya. Belajarlah taat dalam hal kecil, datang ke persekutuan, buka hati untuk mentoring, beri waktu bagi doa. Hatiku percaya saat ada yang sakit yang coba kau sembunyikan. Katakan Tuhan, jamah bagian ini yang sudah lama ku tutup rapat karena terlalu sakit. Aku mau melepaskannya untuk kau pulihkan. Aku percaya. Tuhan tidak menyerah pada ruang yang kita kunci. Dia mengetuk dan dia membawa hidup yang baru. Ruang kecil yang kita beri pada Tuhan, sekecil apapun, itu bisa menjadi pintu mujizat. Siapapun Anda yang rindu dipakai Tuhan, ingat saudara, kita akan belajar. Ada 3, keramat tamahan yang melampaui sekedar menerima. Keramat tamahan dalam Alkitab bukan sekedar tindakan sosial. Ini ekspresi iman, pelayanan sejati. Saudara, jadikan rumah dan waktumu tempat rehat bagi yang letih. Siapkan ruang kecil bagi pelayan Tuhan. Tidak harus megah, asal sungguh. Keramat tamahan adalah bentuk pelayanan yang kudus, meski tak terlihat oleh banyak orang. Saat kita membuka rumah kita bagi Tuhan, kita sedang membuka jalan bagi surga menjamah rumah kita. Saudara, dari perempuan Sunem ini dia tidak hanya menyediakan makanan, tapi dia sedang membangun ruang khusus bagi hamba Tuhan. Dia menata tempat untuk kehadiran Allah, bukan untuk popularitas. Mungkin kita menyediakan ruang untuk doa hari ini. Tempat pribadi, kita menyediakan waktu, keheningan bagi Tuhan. Saudara, do not despise the small space where you meet God. It might be where your greatest miracle is born. Ruang kecil apapun yang kau beri untuk Tuhan, itu bisa jadi pintu mujizat. Bangun ruang kecil itu dalam hidupmu. Waktu teduh, pelayanan kecil, dukungan doa bagi orang. Jangan remehkan pelayanan yang kecil tampaknya. Baca Alkitab untuk anak, menghibur sahabat, menyentuh tetangga, ya, sediakan meja, kursi, pelita itu bicara kita menyediakan kebenaran, ketenangan, dan kehadiran Roh Kudus. Kita minta itu, kehadiran Roh Kudus. Ruang kecil yang kita sediakan dengan kasih adalah tempat Tuhan mengerjakan perkara besar.
Tuhan tidak akan pernah lupa ruang yang kita berikan. Pasti Tuhan akan balas, bahkan Dia memberi lebih dari yang kita minta. Karena Tuhan melihat dan menghargai setiap kerelaan yang tersembunyi. Dia tidak pernah berhutang kasih. Mujizat anak bukan balasan, tetapi penggenapan janji kasihnya. Perempuan ini nggak minta anak. Tuhan tahu hatinya. Bahkan ketika anak itu mati, Tuhan tidak membiarkannya tenggelam dalam duka. Tuhan bukan hanya memberi, Tuhan memulihkan. Tuhan menghargai apa yang dianggap biasa oleh manusia. Jangan lelah melakukan kebaikan dalam kecil, karena Tuhan memperhatikan. Saat hatimu seperti kehilangan, seperti anak yang dijanjikan hilang, tapi tetaplah percaya Tuhan sanggup membangkitkan harapan. Ketika kita memberi dengan tulus, Tuhan sendiri yang akan memberi dengan limpah. Tuhan tidak pernah lupa ruang yang kita buka untuknya. Karena dari situlah Ia mulai menciptakan, mencurahkan kuasanya. Seperti perempuan ini, bukan karena kekayaannya, dia hanya punya keramah tamahan, kesederhanaan, dan ketulusan. Ini membuka pintu bagi hadirat Tuhan. Dan dari ruang kecil ini ada kehidupan dibangkitkan. Keramah tamahan adalah pelayanan kudus yang membuka jalan bagi kuasa Allah. Ruang kecil yang kita sediakan bagi Tuhan. Ini bisa menjadi pintu bagi mujizat yang tak terduga. Tuhan melihat setiap tindakan kasih yang tersembunyi dan Dia membalas dengan kehidupan. Saudara, mari sediakan ruang kecil dalam hati dan hidup kita. Bukan sekedar kamar, tapi ruang yang berkata, tinggallah di sini Tuhan. Aku menyediakan tempat bagimu. Saudara, luar biasa firman Tuhan hari ini, saudara. Demikian firman Tuhan, saudara, ketika saya menyiapkan ini, ada nubuat yang saya dapat. Saya tidak tahu, saudara, keberadaan saudara, tapi bukan suatu kebetulan Anda bergabung. Dari kisah perempuan Sunem ini, Tuhan mengatakan, anakku yang setia. Anda yang mendengar ini, siapapun Anda. Tuhan berkata, engkau seperti perempuan Sunem yang kutetapkan bagi generasimu. Dalam kesunyian panggilanmu, aku menanamkan dalam hatimu kerinduan yang kudus untuk menyediakan ruang bagiku, menyediakan tempat bagi suaraku disampaikan dan memelihara para nabiku, baik mereka yang sedang berjalan menuju panggilannya maupun yang telah menua dalam tugasnya. Engkau bukan hanya rumah bagi rohku, tapi juga atap tempat peristirahatan ilahi bagi banyak orang yang lelah, haus, bingung arah. Seperti perempuan Sunem ini yang membangun kamar bagi Elisa, engkau akan membangun ruang di hati banyak orang. Ruang pemulihan, ruang pewahyuan, dan pengutusan. Ruang itulah yang kutandai sebagai tempat mujizat. Dan ada pewahyuan, baik bagi saya dan bagi Anda sebagian mendengar ini, saudara. Kalau Roh Kudus juga sudah menyampaikan ini konfirmasi. Keramat tamahanmu adalah kunci pewahyuan ilahi. Tuhan berkata, engkau tidak mencari panggung, engkau menyediakan meja, engkau tidak menuntut gelar, engkau membangun tempat tinggal, engkau menyediakan ruang bagiku dan para hambaku, maka aku sendiri yang akan menyatakan kuasaku, kuasa Tuhan di rumah tanggamu, panggilanmu, keturunan rohanimu. Engkau akan memiliki mata rohani seperti perempuan Sunem ini. Melihat potensi dalam nabi Tuhan. Hamba Tuhan saat dunia belum melihatnya. Maka Tuhan berkata, engkau pun akan dikenali bukan hanya karena pengurapanmu, tapi karena penglihatanmu yang profetik terhadap mereka yang tersembunyi. Kata Tuhan, aku akan menghidupkan kembali janji yang sempat kau kubur. Saudara, mungkin sebagian dari Anda pernah sudah mengubur karena terluka, ekspektasi Anda tidak menjadi kenyataan. Ini firman buat Anda. Mungkin seperti perempuan ini pernah meminta anak, namun Tuhan tidak memberi dan dia tidak lagi mendoakannya. Tapi saat ini Tuhan berkata, aku akan menghidupkan kembali janji yang sempat kau kubur. Siapapun Anda, ini juga bagi saya. Ada mimpi yang pernah kau diamkan karena kenyataan pahit untuk berharap. Tapi bukan hanya Tuhan atas keramatamanmu, aku adalah Tuhan atas rahimmu, baik fisik, rohani, maupun pengurapan pelayanan. Tahun depan pada waktu ini juga engkau akan menggendong seorang anak. Ini kata Tuhan. Tuhan berkata dalam satu musim dari sekarang engkau akan memeluk penggenapan ilahi yang tak pernah engkau minta. Sampai engkau perlukan.
Yang ketiga, Tuhan berkata, engkau akan bangkit bukan hanya jadi pemelihara hamba-hamba Tuhan, nabi, tetapi sebagai nabiku. Saudara yang dengar ini juga buat saya dan Anda. Tuhan berkata, ada waktu engkau hanya menyediakan tempat bagi suara orang lain, tapi sekarang aku bangkitkan suaraku dalam engkau. Keramat tamanmu telah membawa pernyataan dan sekarang kau akan membawa pewahyuan. Suaramu akan mengguncang ruangan, bukan karena keras, tapi karena penuh kuasa. Seperti perempuan ini. Engkau tidak menanggapi kematian dengan panik seperti perempuan Sunem ini. Tapi melawannya dengan iman. Karena itu engkau akan melihat banyak yang mati, panggilan, pernikahan, pengharapan di dalam pelayananmu akan dibangkitkan kembali. Kau membawa generasi perempuan, generasi ke kamar atas tempat janji dibangkitkan kembali. Dan ini juga pesan Tuhan untuk pelayanan bagi Anda yang sudah dapat ini bisa mengkonfirmasi apa yang Roh Kudus taruh. Selain ini buat saya, ini juga buat beberapa dari pendengar, saya tidak tahu siapa namanya. Engkau adalah perempuan Sunem zaman ini. Pelayananmu adalah kamar atas bagi para perempuan, bagi orang-orang. Karena engkau menyediakan ruang, maka aku menyediakan sumber. Karena engkau memelihara nabiku, maka aku akan memelihara anak rohanimu. Karena engkau memberkati dengan diam-diam, aku akan mengangkatmu di hadapan umum. Saudara, nubuatan ini juga Anda simpan dalam hati. Tahun depan, ini dikatakan. Ini sekarang tahun 2025, berarti 2026. Bulan April seperti ini, saudara. Wah, ini beneran ini, saudara ya. Ini akan terjadi tahun depan di musim yang sama. Engkau akan memeluk penggenapan yang baru. Amin. Katakan amin, saudara. Saya mengaminkan ini juga buat saya. Keramat tamanmu akan jadi ladang bagi mujizatku. Amin. Karena engkau membangun kamar atas bagiku. Aku akan membangun rumah pelayanan bagimu. Amin. Aku terima dalam nama Yesus. Catat ini dalam doamu, dalam jurnal panggilanmu. Dan hidupilah dalam urapan yang baru. Tuhan melihat tidak hanya apa yang engkau kerjakan, tapi ruang yang engkau sediakan. Itulah tempat di mana kemuliaannya akan menetap. Jangan lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang, Anda sedang menjamu malaikat. Ibrani 13 ayat 2. Anda deklarasikan rahim rohani yang menyediakan kamar bagi Tuhan. Perempuan Sunem ini bukan nabi, bukan ratu, bukan janda, tapi pejuang. Dia menjadi sejarah karena menyediakan ruang, dan ruang itu menjadi jalan bagi Allah menyatakan kuasanya. Ini nubuatan bagi Anda dan juga bagi saya, bagi Anda yang hatinya terbuka bagi Tuhan. Ini suara Roh Kudus, bahwa engkau akan dipanggil untuk melahirkan generasi ilahi melalui pelayanan. Tuhan melihat keramahan, tamahan hatimu. Dia tidak menuntut imbalan, tapi mengundang hadirat Tuhan dalam kesederhanaan. Seperti perempuan Sunem ini menyediakan kamar atap rumahnya. Di tempat itu Tuhan akan tinggal. Di ruang apapun yang kau sediakan, sekecil apapun, Tuhan akan berdiam dan menyatakan janjinya. Dan ini kepadamu, Tuhan percayakan rahim rohani. Rahim untuk setiap orang yang terabaikan, yang hampir kehilangan pengharapan. Dan rahim untuk janji Tuhan yang tertunda, tapi tidak dibatalkan. Saudara, ini dipercayakan bagi Anda yang mendengar iman ini. Kita bukan hanya pembaca kisah, kitalah kelanjutan kisah ini. Kita tidak hanya membuka pintu bagi tamu, tapi menyiapkan kamar bagi Tuhan. Kitalah perempuan Sunem masa kini. Tidak menuntut balasan, tapi menerima mujizat. Kita sediakan ruang di mana Tuhan berdiam. Tuhan sediakan tempat dan hidup akan dibangkitkan. Kita mungkin tidak terkenal, saudara, tapi kita akan dikenang karena kita menyediakan tempat bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa ini. Kami mau hidup kami seperti perempuan Sunem ini. Kami mau ada kamar dimulai dari hati kami ini. Di hati inilah rumah-Mu, Tuhan. Seperti perempuan Sunem ini kami belajar juga. Untuk tenang, sederhana, tapi penuh dengan hikmat. Sehingga bisa merasakan kehadiran-Mu. Jadikan kami rahim-Mu di dunia ini. Sanggup mengandung janji-Mu, merawat utusan-Mu, mempercayai rencana-Mu. Walau tidak terlihat mata, apapun pelayanan kami,
Kami mau menyediakan ruang bagimu Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu bekerja di ruang di mana kami sediakan. Ajari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ajari kami ramah tamah seperti perempuan Sunam ini. Ini akan membuka pintu mujizat. Dan aku berdoa saat ini siapapun Tuhan yang membuka, memberi ruang Tuhan, yang memberi lebih dari yang dia bayangkan. Iman, apa yang kami tabur akan kembali kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Baik saudaraku, sudah hampir mau 1 jam kita. Terima kasih bagi Anda yang tetap stay tune. Tuhan memberkati. Ada kisah perempuan Sunem selanjutnya nanti. Tuhan berkati. Bye.